Tampak beberapa tokoh nasional pun ikut hadir dalam acara ini. Di antaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ketua DPR RI Puan Maharani, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan beberapa tokoh lintas agama lainnya. Dalam orasinya, Sekretaris Jenderal MUI Amir Syah Tambunan menyuarakan agar Palestina dapat diberi kebebasan dari serangan yang hingga kini masih berlangsung. Karena itu, pertemuan kita di Monas ini adalah merupakan bahagian dari kepedulian kemanusiaan dan kepedulian untuk mendukung saudara-saudara kita di Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Harus kuat. Kalau kita mau kuat, kita harus bersatu. Dan kalau kita mau bersatu, kita harus terus berkumpul bersilaturahim untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa dan semua negara-negara yang ada di dunia. Dari Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia, kami hadir di sini untuk mendukung aksi rakyat Indonesia bela Palestina. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di sini bisa membebaskan dan juga bisa membela Palestina dan juga save humanity. Konflik bersenjata antara Hamas dan Israel kembali pecah pada 7 Oktober 2023 lalu. Hingga Jumat 3 November, korban tewas di jalur Gaza Palestina mencapai lebih dari 9.000 orang. Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kini pun masih melakukan upaya evakuasi WNI di Gaza. Tak hanya itu, seruan gencatan senjata Israel pun terus didesak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, visual yang Anda saksikan ini adalah visual masa aksi yang berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat, yang nantinya memang menurut jadwal aksi damai bela Palestina ini akan diisi dengan long march dari Monas menuju ke Bundaran HI, lalu nantinya akan menuju ke Monas lagi. Dan ini adalah saudara, terlihat situasinya masih cukup ramai, bahkan ini juga sudah terjadi sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi. Mereka tengah berjalan, tentu saja saat ini bertepatan juga dengan adanya Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau HBKB. Dan saat ini yang Anda saksikan ini juga adalah masa aksi yang tengah berada di sekitar atau di dekat Bundaran HI, yang saat ini tengah menuju ke Bundaran HI dengan melakukan long march. Untuk mengetahui informasi terkini di Bundaran HI, sudah ada jurnalis Kompas TV, Triksi Valencia di sana. Triksi, selamat pagi. Masa sudah mulai bergerak ke Bundaran HI, lalu bagaimana pantauan Anda, kondisinya seperti apa di sana? Ya betul sekali Okta, memang tadi kami melihat sudah ada beberapa komunitas yang terlebih dahulu melintas di kawasan Bundaran HI. Ada yang menggunakan sepeda, ada yang berjalan kaki, dan dibagi-bagi dengan beberapa komunitas yang sama-sama meneriakan untuk kebebasan bagi Palestina, Free Palestine, berhentikan genosida. Nah inilah yang menjadi suara, yang menjadi kekhawatiran maupun juga kerisahan bagi warga yang ada di Jakarta maupun juga di Indonesia untuk memberikan support atau dukungannya kepada Palestina. Nah Okta, saya akan juga berbincang langsung dengan salah satu warga yang tentunya juga sudah sejak pagi tadi datang ke tempat ini untuk memberikan dukungan. Yang ada di samping saya dengan Pak Gunawan. Pak, boleh ceritakan sama siapa saja ke sini dan dari jam berapa Pak tadi di sini? Ya, saya hadir di sini dari jam 5:30. Saya hadir bersama anak istri saya, gitu ya. Mungkin boleh ceritakan Pak, apa sih yang membuat Bapak dan keluarga ini tergerak untuk ikut aksi bela damai Palestina ini? Ya, pertama saya ingin memberikan pernyataan keprihatinan gitu ya terhadap tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza, Palestina. Saya kira ini kita patut untuk mengutuk ya tindakan Israel yang secara membabi buta gitu loh, yang membunuh anak-anak, orang tua dan sebagainya. Saya kira ini adalah seruan untuk kemanusiaan dan kira-kira ini adalah bentuk solidaritas kami untuk mendukung gerakan Palestina Merdeka. Nah selain datang pada hari ini, apa saja Pak dukungan yang mungkin Bapak dan juga keluarga sudah lakukan sering gitu Pak setiap hari mungkin? Yang pertama ya kami tetap berdoa ya, kita minta kepada Allah, saya sebagai Muslim, bagaimana membebaskan tanah Palestina
Dan kedua, kami juga memberikan donasi-donasi melalui lembaga-lembaga yang terpercaya. Mungkin boleh saya minta diceritakan sama Bapak sejak kapan mulai melihat kerisahan yang terjadi begitu ya, perang di Israel dan juga Gaza ini ya Pak. Lalu kemudian apa saja menjadi kerisahan maupun juga kekhawatiran dari Bapak sendiri? Iya. Saya kira untuk konflik ini memang sudah lama ya, dan saya juga berharap ini diselesaikan secara damai gitu ya. Artinya memang semua pihak harus bisa saling berdiri atau duduk dalam satu perundingan damai gitu loh. Dan khusus untuk tragedi kali ini saya harap ini para pihak semuanya khususnya juga dari negara-negara barat ya memang harus bertindak adil gitu ya, dan memberikan kesempatan kepada saudara kami di Palestina untuk bisa merdeka. Tadi Bapak ikut yang ada di Monas Pak? Iya. Ya, oke. Mungkin boleh diceritakan Pak, kalau di Monas tadi seperti apa dan kemudian bagaimana Pak antusias dari masyarakat memberikan dukungan bagi Palestina? Ya, saya kira tadi dalam Monas itu luar biasa ya. Masyarakat baik dari semua lintas agama saya kira ya memberikan keprihatinan dan mengutuk keras tindakan dari Israel. Dan ini juga bentuk rasa keprihatinan Indonesia terhadap dunia untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu juga berdiri di Palestina, saya kira itu. Terakhir Pak, mungkin bisa disampaikan apa nih yang Bapak ingin serukan bersama dengan keluarga ketika ikut aksi bela damai Palestina ini Pak? Ya, saya minta sih kepada semua negara-negara kiranya untuk mendukung gencatan senjata saat ini. Yang penting bagaimana semua serangan-serangan ke Gaza itu dihentikan. Dan khusus untuk negara-negara kita bisa membantu melalui donasi-donasi dan untuk saudara kami yang ada di sana. Saya kira demikian. Mungkin satu lagi Pak, bantuan apa sih Pak yang masih bisa Bapak lihat ya, yang masih bisa diberikan dari Indonesia maupun juga dari pemerintah maupun juga dari masyarakatnya sendiri Pak? Ya, saya rasa untuk gerakan-gerakan dari teman-teman yang membantu sudah banyak. Artinya kita juga tetap harus memberikan sumbangsi. Kalau ada dana-dana silakan kita memberikan obat-obatan, makanan dan sebagainya. Namun saya pikir untuk yang paling penting adalah bagaimana kita menggerakkan dari gerakan untuk Palestina mereka untuk tetap digaungkan. Saya kira itu. Itu harapan yang diharapkan bisa dilihat ya Pak, bukan cuma dari Indonesia saja tapi dari seluruh dunia Pak. Baik, betul. Seluruh dunia saya kira mengutuk serangan Israel ke Gaza, Palestina. Terima kasih banyak Pak Gunawan untuk waktu dan informasinya ya Pak ya. Silakan melanjutkan dukungannya untuk memberikan support dan juga aksi-aksinya. Yaitu tadi Okta dan juga saudara, bagaimana seruan yang disampaikan oleh Bapak Gunawan maupun juga keluarganya yang tadi kami lihat bersama-sama datang, kemudian juga menggunakan sejumlah atribut begitu ya, ada yang dari syal, kemudian juga spanduk maupun juga menggambarkan bendera di pipi kanan kiri mereka. Nah, Okta, yang kami juga lihat di sini menariknya adalah tadi ada yang juga long march begitu ya, meskipun hanya sekelompok masyarakat seperti berlima atau bersepuluh, mereka berjalan memakan semangka yang juga menunjukkan itu adalah simbol dari negara Palestina. Lalu kemudian juga tadi ada yang menuliskan kata-kata atau support dukungan begitu seperti Free Palestine, kemudian juga Stop Genocide, yang juga menyuarakan bagaimana konflik ini sebenarnya bukan hanya merugikan bagi 1-2 negara saja, tapi ini juga membuat masyarakat yang ada di sana yang tidak berdosa, yang maksud kami yang tidak bersalah, tapi malah jadi berdampak maupun juga jadi terkena imbasnya begitu ya. Tadi kalau kami mengutip salah satu yang disampaikan oleh masyarakat yang tadi ada di sini dan kami sempat berbicara, mereka menceritakan bagaimana ketika datang ke tempat ini, menunjukkan aksinya, menunjukkan supportnya, ini mereka melihat beberapa hal yang menjadi kerisahan ataupun juga kekhawatiran mereka. Yang pertama adalah ini bukan hanya perang dari konflik agama saja, tapi juga ini sudah melebihi dari itu. Ada penjajahan yang memang harus ditolak keras, yang harus dihentikan. Kemudian juga bagaimana kepentingan 1-2 orang ataupun juga sekian orang ini tapi memberikan dampak yang besar, memberikan dampak yang merugikan banyak orang, terutama masyarakat, anak-anak, orang tua yang justru tidak bisa berbuat apa-apa tapi malah menjadi korban dari konflik tersebut. Lalu kemudian juga ketika mereka datang ke tempat ini menunjukkan bahwa aksi solidaritas, aksi kemanusiaan ini juga diserukan. Bukan hanya di Jakarta, di Indonesia saja Okta dan juga saudara, tapi juga tadi disebutkan ada kampanye-kampanye yang dilakukan baik di media sosial maupun juga di kehidupan sehari-harinya melalui boykot, kemudian juga ada aksi ataupun juga status-status yang diberikan melalui media sosial mereka.
mereka yang memberikan informasi terkait dengan kejahatan-kejahatan konflik, korban-korban yang sudah berjatuhan, dan memang ini menjadi hal nyata yang sekalipun mereka ataupun warga bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini tidak merasakan secara langsung, namun melihat bagaimana mirisnya kejadian atau konflik yang ada di Gaza tersebut itu membuat banyak sekali anak-anak terluka maupun juga keluarga yang kehilangan anggotanya satu sama lain. Jadi itulah Okta yang menjadi keprihatinan mereka ketika mereka bisa datang ke tempat ini, dan juga Okta dan saudara, kita akan melihat seperti apa kondisi saat ini akan ditunjukkan langsung oleh juru kamera Kompas TV Jarifan Prapta. Ini adalah bukti nyata aksi yang bisa diberikan oleh masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Palestina. Bukan hanya berjalan kaki, bahkan yang naik kursi roda, bersepeda, mereka menyuarakan bagaimana kebebasan terhadap Palestina itu harus ditegakkan, harus diberikan aksi nyata. Nah, ini bisa dilihat secara langsung, Okta dan juga saudara, bagaimana antusias dari masyarakat memberikan dukungan kepada Palestina. Okta. Triksi Valencia melaporkan dari kawasan Bundaran HI. Nanti kami akan pantau kembali, Triksi, situasi di sana seperti apa dalam rangka Long March sebagai bagian dari aksi damai bela Palestina. Saudara, breaking news Kompas TV.